pribadi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ini adalah kesempatan yang begitu motivator nasional Shadli. Namun pemirsa saya mohon subscribe, saya persilakan like and share. Sekali lagi subscribe, like and share. Beri aplaus yang mulia untuk Kak Sina. Baik, terima kasih Kak Suryadi ya. Terima kasih banyak Kak. Baik, saya izin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sally, dalam hal ini mohon izin sambil berdiri ya Kak ya. Soalnya mengingat badan Sally pendek, nggak bisa melihat teman-teman yang di belakang. Yang di belakang masih semangat? Alhamdulillah, Sally senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di siang yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan salam hormat setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia. Boleh angkat tangan dulu nggak yang mana panitia? Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah sana. Yang di belakang boleh angkat tangan? Yang di atas ada juga. Tepuk tangan dulu yuk teman-teman buat kawan-kawan panitia yang sudah memfasilitasi kita semua hari ini untuk bisa ketemu, untuk bisa sharing, kumpul bareng. Dan dalam hal ini hormat sekali kepada seluruh pimpinan kampus yang masih berkenan ada di tengah-tengah kita, kepada seluruh Ciftas Akademik, kepada teman-teman Windows, juga teman-teman Ormawa atau perwakilannya. Saya mohon izin dalam hal ini dan mohon izin Kak Rijal, terima kasih banyak masih berkenan hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan dulu untuk Kak Rijal. Meskipun sesinya sudah selesai tapi masih mau ada di tengah kita. Saya mohon izin dalam hal ini kepada yang besar tak menyebutkan gelar, kepada yang kecil juga izin tak sebut namanya satu persatu, kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami yang hadir tentu dengan ilmunya, kepada senior-senior kami tentu dengan pengalamannya, kepada para ustazah dan ustaz yang mungkin ada di tengah-tengah kita tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas kita anak muda ini pasti dengan semangatnya. Masih semangat? Yang sebelah sini masih semangat? Keren banget, ini udah pada makan ya? Teman-teman, saya izin disclaimer dulu sebentar. Saya dikasih kesempatan megang mic kayak begini beberapa menit ke depan, janji gak lama. Ini bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengalaman saya lebih, bukan karena wawasan saya lebih, sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak bilang kayak gini, setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Keren. Dan sekarang adalah masanya teman-teman. Sekarang momentumnya adalah milik teman-teman. Saya boleh tahu nggak? Dengar-dengar kabar yang hadir di sini adalah teman-teman semester 1 dan semester 3. Bener ya? Oh bukan, ada yang 5. Yang semester ini tahun pertama boleh angkat tangan? Wow, keren. Yang ini tahun kedua boleh angkat tangan? Oke. Yang ini tahun ketiga, boleh? Yang seterusnya kan? Boleh? Oke. Teman-teman, terlepas dari apapun aktivitas kita sekarang, fokus dan concern kita sekarang, tapi di era 5.0 yang mengharuskan kita semua suka gak suka, siap gak siap, terima gak terima, untuk mau agile dan beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi, maka harus kita bilang ini eranya teman-teman. Untuk itu mungkin ada cara pikir, ada sudut pandang, ada taktik, ada siasat yang berbeda antara yang terjadi di era teman-teman dengan yang terjadi 20-30 tahun yang lalu. Termasuk kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan, silakan teman-teman sampaikan. Kalau saya bisa menanggapi atau menjawab, dengan senang hati saya menanggapi dan menjawab. Tapi kalau saya belum bisa, saya akan tampung dulu sebagai PR. Di sini ada senior-senior, akan kita serahkan dulu kepada senior-senior. Yang jelas, sekiranya kita masih bisa ketemu di lain waktu, baik offline maupun online, insya Allah saya akan bawa jawabannya. Semangat? Sayangnya ini mic pakai kabel, jadi saya mohon izin nggak akan lebih banyak di atas ini ya teman-teman. Harapannya adalah bisa turun, tapi karena mic-nya pakai kabel, saya mohon izin sekali akan banyaknya nanti di atas lampu. Semoga teman-teman, nah, oke aja. Ya, cek. Ini menarik teman-teman.
Saya pengen tanya dulu, ada nggak di sini di antara kita yang udah nggak ngerasa muda? Saya lihat tangan loh ini. Oke, berarti mayoritas kita yang hadir di sini adalah kita yang masih punya jiwa muda. Saat kita bicara muda, kita bukan lagi bicara tentang usia. Saat kita bicara muda, kita bicara tentang ini dan ini. Cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap kita. Kita pengen melihat ke depan dengan harapan atau dengan keputusasaan. Kita pengen terus-terusan nyalahin keadaan yang biasanya nih, keadaan itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol, atau kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Saat kita bicara muda, seringnya kita bicara tentang masa depan. Benar nggak? Seringnya. Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu. Dari masa lalu kita belajar, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah, apapun kita menyebutnya, untuk kita terapkan di kondisi kekinian dan kedisiplinan untuk memperbaiki masa depan. Yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki. Sehingga wajar. Rasa-rasanya bicara muda ini bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu, bukan baru trending 2-3 bulan yang lalu, bukan FYP 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Saat bicara tentang muda, ternyata ini udah trending, udah hype, udah viral, bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat, sama. Kalau dari timur, kita mengenal istilah yang sudah sangat masyhur, yang kurang lebih menyebutkan syibadul yaum bijalullah, jalul yaum imarullah. Dari barat juga sama. Para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama. Kita yang muda hari ini, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan ilmu, wawasan, permainan, ini adalah calon pemimpin di masa depan. Amin. Pak Sarli, ngapain sih ngomong jauh-jauh? Sekarang aja sekarang 2022 bulan Oktober, katanya bentar lagi resesi dan seterusnya. Teman-teman, saat bicara tentang pemimpin di masa depan, otomatis minimal partikel kecilnya adalah kita pemimpin atas diri kita sendiri. Kita adalah yang paling bertanggung jawab atas cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap kita. Ini menarik teman-teman, saya sangat senang mengambil satu contoh, satu sosok dalam setiap diskusi, pemantik diskusi yang saya sangat ingat, tokoh ini saya sangat ingat karena mengubah cara saya berpikir sejak usia 14 tahun. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat dia hidup. Udah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya dia memutuskan membela satu value dalam hidupnya, yaitu keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih kala itu di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara sosial influence yang menurut World Economic Forum adalah satu dari 10 skill yang dibutuhkan minimal sampai 2030. Jawabannya adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini teman-teman, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di desa atau di kota, kita berproses atau sempat berproses di masa-masa COVID-19 apa enggak, sehingga generasi kita sering disebut sebagai generasi COVID-19, benar nggak? Kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa, kita tidak sedang bahas ini, dan ternyata Malcolm X juga tidak sedang membahas ini. Bicara tentang masa depan, maka kita semua yang masih punya jiwa muda, ternyata punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Selama mau berdamai dengan 4 hal. Pertama, kerja keras. Kedua, kerja cerdas. Ketiga, kerja cepat. Sekarang era terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang besar. Dan ini eranya teman-teman. Yang keempat, di wrapping, dibungkus dengan kerja sama. Sekarang eranya kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Skill kita A, skill mereka B, ayo saling sulap tambah. Kemampuan kita X, kemampuan mereka Z, ayo saling bergandengan tangan. 77 tahun sudah Indonesia merdeka. Dari awal 1945, kita sama-sama tahu slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Apakah dari Samudra Pasai ujung barat sampai Ternate Tidore misalnya? Apakah perbedaannya ada? Jelas sebuah keniscayaan.
keniscayaan. Tapi kenapa kita dulu bisa bersatu? Kita fokus pada persamaannya. Benar gak? Sama-sama merasa ditindas, sama-sama merasa mau keluar dari tindakan-tindakan dan sikap-sikap penjajahan. Karena kita fokus pada persamaan, maka dengan sendirinya perbedaan itu menjadi anugerah bagi kita semua. Mau dilihat dari budaya, suku, bahkan agama, adat, bahasa. Sulawesi Selatan punya berapa bahasa teman-teman? Sulawesi punya berapa bahasa kak? Banyak kan? Logatnya juga banyak ya kan kak? Artinya apa? Perbedaan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Justru karena itu kita menjadi bangsa yang lain. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dilawannya adalah sekarang kita sibuk dengan kebinekaannya, justru lupa dengan satu statement di belakang yang paling penting, menunggal ika, bersatunya. Jadi kalau ada sampai hari ini, tahun ini, hal yang paling kita rindukan sebagai anak bangsa, atau sebagai bagian yang disebut-sebut digadang-gadang sebagai bonus demografi atau Indonesia emas misalnya 23 tahun ke depan, salah satunya adalah kita rindu dengan persatuan. Tapi sebelum terlalu jauh teman-teman, pada akhirnya bicara tentang kolaborasi adalah fokus pada persamaan tujuan, persamaan nilai, dan kita tahu standing position kita ada di mana. Kita tahu memegang nilai sebetulnya apa. Dan menarik, karena siapapun kita, apapun latar belakang kita, sebetulnya kita cuma dibedakan jadi empat tipe manusia. Izinkan saya memulainya dari sini, supaya nanti frekuensi diskusinya sama. Tipe yang pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Yang apa? Cirinya gimana kak? Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia pesimis akan nyaris menjawab tentang masa depan dengan cara berpikir inferior. Teman-teman, yang ini tahun pertama, kira-kira mau berapa tahun statusnya sebagai mahasiswa? Itu nanti aja lah, kita pikir itu biar mereka aja deh, yang pinter-pinter, yang punya orang dalam, yang punya akses informasi lebih luas, dan mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Ya terus kalau gitu gimana teman-teman? Kita ini cuma serpihan rengginang. Teman-teman, 2022, 8 tahun ke depan adalah peak session pertama bonus demografi terjadi di negeri ini. Kira-kira pengen lihat kondisi generasi kita kayak gimana? Gak usah jauh-jauh dulu ke tingkat nasional, di wilayah kita dulu aja. Itu biar mereka aja lah, mereka yang punya informasi lebih cepat dapat, mereka yang punya support system lebih mendukung. Itu mereka aja lah yang berpikir ke arah sana. Ya terus kalau kita gimana teman-teman? Kita ini cuma duduk di sebuah. Pada akhirnya manusia pesimis duluan mengerdilkan potensi yang Tuhan titipkan pada dirinya sebelum orang sekitarnya. Dan ini adalah cara berpikir inferior, warisan para penjajah yang rasa-rasanya tahun 2022 industri 5.0 tidak layak untuk kita teruskan. Rantai berpikir inferior ini harus kita putus karena sekarang zamannya borderless. Badan boleh ada di Sulawesi Selatan, pikiran kita bisa mendunia. Badan sekarang boleh ada di bawah, karya kita bisa ditonton. Bukan hanya sesama anak Sulawesi, bukan hanya sesama anak Indonesia, bukan hanya sesama anak Asia Tenggara, seluruh dunia bisa menyaksikan karya kita. Yang mungkin hal ini belum terjadi di 10, 15, 20 tahun yang lalu. Dan bagaimana ke depan yang akan terjadi? Generasi Alpha ternyata diprediksi akan punya kecepatan berkarya, bekerja dan belajar 4 kali lipat lebih cepat dari generasi teman-teman. Kita lanjut dulu. Tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia di sini tentang masa depan. Biasanya manusia realistis akan menjawab dengan awalan, ya udahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira saat toga dipindah, saat alma mater kita dilepas, pengen ngeliat diri sendiri punya karya dalam bidang apa nih? Ya udahlah kak, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, terkhusus bagi kita yang sampai sekarang masih mengharap kiriman dari orang tua atau masih meminta pada orang tua, kapan kira-kira nggak merepotkan orang tua lagi? Kalaupun belum bisa ngasih, ya setidaknya kita nggak meminta deh. Ya udahlah, itu gimana takdir berbicara aja. Teman-teman, kira-kira 2000, mungkin tadi Kak Ijal udah membahas 23 tahun ke depan, pengen lihat kondisi generasi kita kayak gimana? Ya udahlah, itu gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia realistis, mereka senang dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan.
Tipikal manusia realistis, mereka senang mendengar narasi orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak gini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur nih orang-orang yang ada di sekitar kita selalu ngedukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, goal, dan cita-cita kita. Gimana kalau enggak? 1 kali hidup, umur kita singkat, waktu nggak akan menunggu kita siap, masa muda nggak akan terulang 2 kali, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal, dan cita-cita kita ini nggak ada yang mendengar. Tipikal manusia ketiga, naik selalu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Tanyakan 1 pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Saling izin sambil turun. Biasanya manusia-manusia optimis akan tetap menyisakan sedikit space, sedikit ruang untuk tetap berpikir positif, teman-teman. Kasarnya, tapi kan sekarang kita di kondisi di mana semuanya serba dikaitkan dengan anak muda yang serba instan dan seterusnya. Pada akhirnya saat 1000 orang menertawakan apa yang menjadi target kita, manusia optimis duluan mengatakan, I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Saat ternyata di kampung halaman, di desa, saya mohon izin Pak, Bang, ternyata belum ada nih riwayat orang yang membuktikan bahwa perempuan ternyata juga bisa bersuara. Ternyata di kampung kita belum ada yang menunjukkan anak mudanya juga bisa ambil bagian. Justru orang optimis yang akan mengatakan, kita yang duluan, kita yang akan merintis jalannya. Dan jalan seorang perintis itu selalu lebih berat dari mereka yang mengikuti. Yang jelas, ketika 1000 orang menertawakan, justru manusia optimis yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Satu hal yang pasti, manusia optimis, realitas sosial itu didesain, bukan lagi ditunggu. Momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat, yang terakhir, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, yuk jujur, gak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan, benar gak? Benar ya? Gak semua ide, kreativitas, dan gagasan bisa kita eksekusi, benar ya? Ada aja tantangan, ada aja aturan, ada aja halangan kita anak muda, benar ya? Semangat bener? Teman-teman, pada akhirnya hidup kita memang penuh dengan aturan. Sebagai mahasiswa, ada yang namanya aturan kampus, benar gak? Oh, ini kenceng banget bilang aturan kampus. Teruntuk kita yang saat ini sedang kuliah sambil bekerja, atau kita yang sudah mungkin mengambil profesi tertentu, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi atau lembaga tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, ada namanya aturan negara. Sebagai makhluk Tuhan, ada namanya aturan Tuhan, aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, ada namanya norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial di Sulawesi beda dengan norma sosial yang ada di Sumatera. Norma sosial di Sumatera beda dengan yang ada di Pulau Jawa. Norma sosial kita semua sebagai warga negara Indonesia ini beda dengan mereka yang di Eropa. Yang ada di Eropa, norma sosialnya beda dengan yang ada di Timur Tengah. Yang ada di Timur Tengah, beda lagi dengan yang ada di Jepang, benar nggak? Kita hidup memang penuh dengan aturan, teman-teman. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa cara C, gak bisa pakai cara C. Masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama, perubahan. Kedua, pembaharuan. Teman-teman, karena tadi nyaris sangat sedikit, bahkan bisa dihitung 1-2 orang yang hanya yang angkat tangan saat Sani bertanya siapa yang udah gak ngerasa muda lagi. Maka ini memberi gambaran kita yang hadir di sini adalah kita yang punya jiwa muda. Gak ada alasan bagi kita yang punya jiwa muda untuk berpikir realistis. Sedikit-sedikit ya udahlah, itu biar mereka aja. Sedikit-sedikit kita ini apa cuma titik-titik. Satu-satunya tangga yang pantas untuk kita yang masih punya jiwa muda adalah tangga ketiga. Pelan-pelan kita naik 1 tingkat lebih tinggi, jadi manusia yang progresif. Karena ternyata seorang filsuf dari Timur Tengah pernah bilang begini, gak mungkin ada perubahan besar di dunia ini bisa terjadi tanpa dibantu
belakangnya ada derap langkah anak muda. Karena semua syarat perubahan itu adanya pada anak muda. Secara cepat, syarat pertama adalah energinya harus besar. Dan kalau ada generasi yang punya energi berbuncah, kira-kira siapa? Anak muda. Dilalahnya adalah energi anak muda bebas nilai. Mau kita arahkan ke positif, mau kita arahkan ke negatif, keputusannya ada di tangan kita. Yang kedua, waktu. Kita sama-sama punya waktu 1 hari 24 jam. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Kalau ada generasi yang paling sering menggunakan istilah leye-leye, rebahan, kira-kira generasi yang mana? Generasi kita. Anak muda belum memutuskan hal-hal besar dalam hidupnya yang akan menyita waktu, tenaga, fokus, dan pikirannya. Ketiga, curiosity. Keingintahuannya terhadap segala sesuatu ini masih sangat tinggi karena minimnya pengalaman kita. Yang keempat, sekaligus penutup, anak muda nggak senang ikut status quo. Anak muda senangnya melawan arus. Anak muda nggak senang ikut-ikutan arus, nggak senang. Anak muda senangnya melawan status quo. Mungkin tadi saya yakin Kak Rijal dengan narasi-narasi kerennya sudah sering membahas setiap perubahan besar yang ada di negeri ini selalu melibatkan anak muda yang senang melawan arus dan status quo. 1928, 1945, 1968, 1998, 2008, beberapa tahun yang lalu 2019. Setiap ada perubahan besar di negeri ini selalu melibatkan anak muda. Dan yang lebih menariknya lagi, mahasiswa adalah elemen paling penting di dalamnya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Yang jelas di balik alma mater teman-teman, ini bukan hanya harapan orang tua yang ada di sana. Harapan rakyat Indonesia ikut ada di sana. Untuk itu udah cukup kita berpikir hanya tentang diri kita. Ya saya nanti gimana ya? Saya senang atau nggak senang ya? Udah cukup. Ini udah bukan masanya lagi. Ini waktunya kita berpikir kira-kira kalau kita melakukan ini, impact-nya bagaimana ya untuk orang-orang sekitar kita. Untuk membuktikan ini, izinkan saya mengundang 2 orang kawan kita. Dari sebelah sayap kanan 1, sayap kiri 1. Boleh panitia yang mau panggil atau Sally? Sally aja. Boleh yang pakai alma mater hijau 1. Yang dari sebelah sini, yang perempuan boleh yang pakai kacamata. Kita boleh. Tepuk tangan dulu untuk 2 orang kawan kita. Boleh langsung maju ke depan. Cuma 1 ya. Sampai. Oh, maaf ya. Maaf. Cek. Ya. Mana tadi satu lagi? Oke. Cek. Dari anak akuntansi. Salam untuk anak-anak akuntansi. Oke, saya yakin mungkin sebagian besar teman-teman sudah kenal dengan wajah-wajah ini. Tapi izinkan mereka untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Ini kelihatan nggak? Atau naik ke atas? Kelihatan ya? Oke. Untuk mereka memperkenalkan diri dari kakaknya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kedua kalinya kepada saya. Jadi perkenalkan, yang di atas dilihat gak? Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Nur, asal Kabupaten Bulukumba, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nama panggilan Ahmad. Ya. Halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, grogi nih. Perkenalkan nama saya Rosida Setiawati dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usulin Filsafat dan Politik. Asal daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Semester semester 9 baru lulus. Ya belum. Ya insya Allah. Baik, mengingat saya sudah menyiapkan waktu dan supaya kita lebih banyak sesi diskusinya. Pertanyaannya sama, tak boleh kesini lagi kan? Oh, gitu.
10 tahun ke depan, kakak melihat diri sendiri sebagai siapa? What's the goal? Apa targetnya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Izinkan saya menjawab bagaimana hidup saya untuk 10 tahun ke depan. Nah, yang pertama untuk 10 tahun ke depan bagaimana cara saya untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik mungkin dari yang biasa-biasa saja, dan pada akhirnya 10 tahun ke depan saya memberikan dampak positif bagi keluarga, terusnya keluarga, masyarakat, dan kalau bisa untuk Indonesia, ya insya Allah. Dalam bidang apa? Dalam bidang apa? Kita Baik. semua pengen jadi lebih baik, benar nggak? Ya. Pertanyaannya dalam bidang apa? Jadi 10 tahun ke depan saya berharap menjadi lebih baik dalam bidang konten creator yang pertama. Itu yang pertama, dan saya juga mengharapkan suatu saat atau kalau bisa tahun depan, insya Allah saya harus lulus menjadi mahasiswa psikologi. Tunggu. Ya. Semester berapa? Semester 1. Semester 1? Ya. Tahun depan lulus jadi mahasiswa psikologi. Ya. Begini, rencananya kan rencana awal mau ini daftar psikolog, tapi tidak kesampaian, dan insya Allah mungkin tahun depan dicoba. Nah, karena saya lagi ada di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, untuk harapan kedepannya saya memang sebelumnya saya ingin menjadi content creator, ya content creator. Tapi selain dari itu saya juga ingin menjadi bagaimana menjadi pendengar yang baik untuk mereka yang mungkin memiliki keluhan baik dampak psikologis keluarga, teman, ataupun dan lainnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Apalagi sekarang sedang banyak masalah kesehatan mental yang ada di anak muda. Tapi kenapa pengen jadi psikolog? Alasan saya kenapa ingin menjadi psikolog karena saya pernah merasakan bahwasanya menjadi orang yang didengar itu kayak memang kita sebagai manusia biasa membutuhkan yang namanya seorang yang benar, yang mau memang benar-benar mendengarkan kisah atau keluh kesah kita. Karena semua manusia yang mungkin kita ajak ngobrol setiap hari itu tidak bisa kita anggap bahwa dia adalah orang yang memang benar-benar mendengar apa yang kita rasakan. Nah, karena saya merasakan itu, bahwasanya mungkin di luar sana ada banyak ada banyak manusia pemuda yang memang mau didengar, banyak keluhan dalam dirinya, akan tetapi mereka yang pertama mungkin takut, apalagi yang laki-laki pasti banyak keluhan ataupun apa, tapi identiknya kan laki-laki sering dijudge sebagai harus kuat, harus tetap tegar. Ya, harusnya gimana laki-laki? maksudnya kayak laki-laki juga memiliki mental, dia juga perlu didengarkan. Oh, laki-laki juga harus didengar. Tepuk tangan dulu. Kak, ini nggak ada yang kebetulan. Pada tidak kakak yang maju ke depan juga nggak kebetulan. Tapi saat ini Sari bersama tim dengan teman-teman itu sedang membuat kurang lebih lembaga sejenis, jadi kayak lembaga anak muda yang saling mendengar dan didengar. Isinya adalah para psikolog yang ada di Indonesia. Mau nggak kalau saya gabung? Mau banget Kak? Mau ya? Iya. Oke. Berarti nanti lanjut, kalaupun memang lanjut psikologi, kalau ditarik dekat ke sana boleh nggak? Boleh Kak. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Kita lanjut dulu Kak ke kawan kita, mengingat waktu. Sama pertanyaannya. 10 tahun ke depan, melihat diri sendiri sebagai siapa? Apa targetnya? Silakan. Kalau secara normativitas ya jelas. Ngeri normativitas. Oke, jelasnya kita pasti
pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, terutama perihal ilmu. Jadi nggak jauh-jauh sih kayak sosok Kak Sherly ini. Jadi dosen maksudnya? Ya. Oh, pengen jadi dosen. Berarti habis ini akan lanjut lagi? Ya, insya Allah. Di mana? Insya Allah karena betahnya di sini ya, di sini. Oke, tepuk tangan dulu. Akan lanjut berarti di UIN juga? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Untuk lanjut berarti S2 ya, benar nggak? S2 bidang apa tuh? Tafsir juga. Kira-kira persiapannya gimana tuh? Yang jelasnya ya tidak luput dari orang-orang kayak senior, kayak tokoh-tokoh yang seperti yang dikatakan oleh Kakanda Rizal tadi ya. Kita harus untuk menjadi orang yang hebat ya, pastinya kita harus punya tokoh untuk tokoh yang dijadikan sebagai panutan gitu. Siapa tokoh panutannya? Lebih dekat ya. Kalau saya dua, Prof. Quraisyan sama Kiai Ahmad, bukan Kiai apa lagi itu namanya? Ayo. Prof. Hamka. Buya Hamka. Iya, Buya Hamka. Wah, buku-bukunya udah lengkap? Baru dicari. Ya, Sebutin deh satu karya Buya Hamka, satu karyanya. kalau karyanya kitabnya ya. Boleh apa aja? Kalau karya kitab dari Boleh. Prof. Quraisyan pun kitab Al-Misbah. Kalau dari Buya Hamka itu tafsir Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Tapi itu dua-duanya udah punya belum? Dua-dua yang barusan disebut udah punya belum? belum Kak. Belum. Saya dikasih hadiah itu mau nggak? Oh, mau banget. Saya bikin ini ya, di sini ya. Tepuk tangan dulu untuk dua orang kawan kita. Dua-duanya punya Instagram. Dua-duanya punya Instagram. Iya, punya. Saya izin berfollow boleh? Siapa suruh tadi banget. Jadi tolong ditulis nama Instagramnya, tolong dikasih ke Kak Aidan. Ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk dua orang kawan kita yang sudah mau berbagi tentang bagaimana mereka melihat diri mereka seputar berlipat. Silakan Kak. Nanti dikasih nama Instagramnya, nanti kita lanjut saya minta alamatnya pengiriman buku ya. Silakan Kak. Terima kasih. Cek, baik, terima kasih. Teman-teman, terakhir, nggak lama. Saya ingin sampaikan begini, bahwa zaman berubah, waktu berganti. Pada akhirnya teknologi hadir saat ini sebagai alat, dan alat itu bebas nilai. Alat itu senjata yang justru yang memberinya nilai adalah kita, manusia yang memegangnya. Gadget yang dari awal tadi kita angkat, ada yang pakai lampu, ada yang pakai flash, ada yang biasa saja, itu bebas nilai teman-teman. Yang memberinya nilai adalah siapa yang memegangnya. Ketika sekarang justru zamannya ke arah sana, maka wajar. Franklin pernah bilang, if we are finished changing, then we're finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu kan kalau berubah harapannya ke arah lebih baik. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunnatullah yang dia anjurkan pada kita. Saat manusia berhenti berubah ke arah yang lebih baik, tandanya kita selesai. Saat manusia berhenti bertumbuh, tandanya kita mati. Karena kehilangan satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Saat manusia berhenti belajar, siap-siap kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif, adaptif, agile, mau beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang kata orang tua kita. Kalau ada satu hal yang paling niscaya dan pasti di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Untuk itu, memastikan bahwa urusan target, goal, value, nilai bisa jadi ada satu nggak apa-apa. Setelah kita tahu itu baik dan benar, harus sampai benar. Baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan ketika bicara tentang strategi, cara, siasat, taktik, metode, yuk berani fleksibel dengan apa yang terjadi sekarang. Kita hidup di era 5.0 sekarang, sedikit masuk pada tema yang kuncinya justru pada manusianya, bukan lagi pada alatnya. Kalau alat ini nyaris sudah ada di dalam genggaman kita.
One click we can connect to 1,000 of people. One click we can reach and get 1,000 of information. Satu kali klik jarak ruang dan waktu nggak ada lagi arti sekarang. Untuk itu, memunculkan sisi-sisi manusia, kelebihan manusia, kemanusiaan, memanusiakan manusia adalah hal yang langka di era kita sekarang. Dua hal. Pertama ini, cara kita berpikir, termasuk berpikir kreatif. Kalau artificial intelligence, teman-teman, dengan segala hormat, itu 1 tambah 1 adalah 2. Kalau mau ganti hasilnya, ubah dulu inputnya. Tapi beda halnya dengan kita manusia. Dengan situasi, kondisi, starting point yang berbeda, dengan ada hal yang berbeda terjadi, bisa jadi mengubah hasilnya. Yang kedua adalah hati, berempati, social empathy, menaruh kaki kita di suatu orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang mau gak mau, suka gak suka, semakin kesini, bagian itu dari kita yang mulai terkikis. Sampai sekarang belum ada kurikulum empati. Sehingga kalau kita hanya berharap terus dari luar, maka otomatis bagian dari manusia ini yang akan terus terkikis. Untuk itu, dalam hal ini sebagai akhir, saya ingin menutup dengan jangan ulangi kesalahan saya, teman-teman. 12 tahun yang lalu, saya adalah manusia yang sibuk. Sibuk dengan semua hal yang ada di hadapan saya. Dan gak enak jadi manusia sibuk. Hari ini trending A, saya ikut. Besok viral B, saya juga ikut. Lusa FYPC, saya ikut. Nanti 3 bulan kemudian diminta untuk memimpin organisasi D, saya ambil. Nanti 1 tahun kemudian diminta buat komunitas D, saya akan lakukan itu. Mungkin karena starting point saya adalah ini bukan bermaksud untuk melihat ini baik atau buruk, positif atau negatif, mungkin karena starting point saya adalah anak daerah yang mendapat kesempatan untuk merantau saat kuliah, sehingga melihat perbedaan, diferensiasi, begitu banyak kesempatan. Saya sangat merasa haus. Wah, ada kesempatan datang. Wah, ada kesempatan bertemu orang baru, ilmu baru, pengalaman baru, mentor baru. Saya sangat bersemangat. Sampai akhirnya ketemu dengan satu mentor, yang mentor ini berani mengkritik saya. Saya yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya saya nggak terima dibilang sibuk, nggak terima dikritik. Kalau Bob Sadino pernah bilang dalam penelitiannya bab ketiga, 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya, karena saya awalnya nggak percaya, tapi saya cek dulu ke diri saya. 5 hal ini cocok nggak kira-kira dengan kita? Secara cepat. 1, anak muda takut gagal. Kita belum mulai, udah duluan berpikir, nanti kalau gagal gimana ya? Kalau nggak berhasil gimana ya? Kita duluan berpikir negatifnya daripada kalau itu berhasil, status quo apa yang berhasil kita pecah. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Kenceng banget yang berbuat. Sedikit berbuat kita duluan berpikir, aduh nanti apa kata orang ya. Anak muda nulis caption, udah panjang-panjang, tinggal nge-post, aduh nanti orang bakal mikir apa ya? Orang bakal komen apa ya? Kita duluan berpikir apa yang orang lain akan pikirkan dan apa yang orang lain akan ucapkan, yang akan komentarkan. Daripada kalau itu narasi kita keluarkan secara konsisten, narasi apa yang akan keluar ke publik, lebih jauh branding apa yang akan teman-teman miliki, lebih jauh kira-kira branding apa yang institusi tempat teman-teman berproses akan miliki. Kita lanjut dulu. Ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Keempat, anak muda gak suka atau takut, khawatir dengan penerimaan lingkungan. Kelima, yang terakhir, anak muda gak suka dikritik, lebih senangnya diapresiasi, dipuji. Makanya kalau kepada anak SD, kepada anak SMP, kalimat guru biasanya saat ngasih masukan gimana? Kamu udah bagus sih, koma. Nah, mulai gak enak nih. Tapi gitu kan? Kamu udah baik sih, koma. Tapi anak muda ternyata rentan banget ketika dikasih masukan dan itu nggak sesuai dengan kondisi hatinya. Anak muda nggak begitu suka kritik, senangnya diapresiasi. Padahal pada akhirnya ketika yang kita gunakan dalam hal ini segala hormat adalah logika, akal sehat, maka jangan-jangan itu kritik yang menunjukkan blind spot kita ada di mana. Kira-kira secara cepat 5 hal tadi cocok nggak dengan kita? Nyaris cocok ya, walaupun nggak cocok semua nggak apa-apa, setengahnya aja. Minimal dengan Sari cocok teman-teman. Nah yang kelima, Sari kena 12 tahun yang lalu dikritik, ditantang dengan pertanyaan, Sari nggak bisa jawab. Akhirnya mau nggak mau Sari harus akui, Sari adalah manusia sibuk kala itu, tahun pertama, tahun kedua kuliah, dan bedanya jauh. Kalau sama-sama beraktivitas, sama-sama berkegiatan,
hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. 4 pertanyaan ini menjadi akhir, yang kalau teman-teman yang hadir di sini sudah bisa menjawab, saya pengen acungin jempol, congratulations, selamat. Tandanya teman-teman sudah berada pada track yang tepat. Semoga konsisten. Karena katanya yang berat itu konsisten. Benar ya? Memutuskan berubah itu gampang. Yang sulit apa ya? Istiqomahnya. Wajar kalau orang bijak pernah bilang orang optimis akan kalah dengan mereka yang konsisten. Hal kecil, tapi dilakukan secara berulang terus, bertumbuh di dalamnya, maka yang akan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten. 4 pertanyaan ini adalah pertama, siapa kita di masa depan? Teman-teman lihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan? What's the goal? What's the target? Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi, Kak. Kita pengen jadi manusia bermanfaat. Lebih baik itu luas banget. Bermanfaat itu sangat besar, teman-teman. Kira-kira teman-teman mau baik dalam hal apa? Bermanfaat dalam hal apa? Kak, kita terinspirasi dari Kak Rijal. Kita pengen jadi content creator. Teman-teman, content creator udah banyak. Teman-teman mau spesifik dalam bidang apa? Dan bagaimana mengukur kalau kita sukses di situ? Apakah dari, silakan, jumlah follower, subscriber, dari jumlah isu yang berhasil di-amplify, atau dari jumlah endorsement mungkin? Kita punya alat ukur berbeda. Nggak apa-apa. Yang apa-apa adalah saat kita anak muda nggak punya alat ukur, yang terjadi alat ukur orang kita pakai, kita copy paste pada diri kita. Wajar. Kalau rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini telah kita semai. Miliki alat ukur kita sendiri. Kak pengen jadi entrepreneur. Pertanyaannya, entrepreneur dalam bidang apa? Gimana mengukur kalau kita sukses di bidang entrepreneur? Dari omset, dari jumlah berbagi, sedekah, wakaf, infak, zakat, atau dari jumlah lapangan kerja yang bisa kita buat? Silahkan. Kak, kita pengen jadi penulis, apa alat ukurnya? Berapa buku? Atau berapa banyak pertemanan yang bisa kita bangun dari karya kita itu? You Google ya. Secara cepat, minimal kita punya smart goal setting. S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable. Kalau itu nggak achievable, yuk berani akui. Yuk, bisa yuk. Padahal itu nggak achievable. Maka pada akhirnya kita terjebak dalam toxic productivity. Sebelum terlalu jauh, saat itu nggak achievable, acknowledge, akui. Jangan-jangan kita memang resourcesnya masih kurang, atau waktu kita terbatas, atau ini waktunya kita mengecilkan dulu target besar tadi menjadi target-target kecil yang jauh lebih achievable. Artinya realistik bukan jadi manusia realistis, tapi yuk baca lingkungan sekitar kita. Karena pada akhirnya membaca bukan hanya sekedar membaca literasi, tapi tahu menempatkan dan memposisikan diri kita adalah bagian dari menjadi pintar membaca atau menjadi realistik. Terakhir T-nya country. Nah, setelah bagian ini selesai, kesalahan kedua saya adalah selesai. Ini smart goal setting. Padahal justru yang paling penting adalah kenapa teman-teman mau jadi itu? Mau jadi entrepreneur? Kenapa mau jadi entrepreneur? Keren Kak? Karena itu sekarang yang sedang keren. Gimana kalau tahun depan entrepreneur udah gak keren lagi? Kak pengen jadi content creator? Kayaknya seru aja gitu, dilihatin banyak orang. Gimana kalau 10 tahun ke depan posisi itu tergantikan dengan posisi lain? Apakah masih mau jadi content creator? Yang teman-teman saya pengen bilang, apa posisi-posisi yang sekarang itu 10 tahun yang lalu belum ada? Apa yang kita lihat sekarang misalnya, itu bisa jadi 15 tahun yang lalu belum ada. Untuk itu, segera bertanya strong why kita apa dalam mengejar target, karena ini yang akan membedakan mana yang akan balik ke track, mana yang akan semangatnya hanya di awal. Setelah bagian ini selesai, kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa kita sekarang? Starting point kita di mana? Teman-teman, target kita sama-sama mau ke Eropa. Yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu dari Afrika. Pertanyaannya rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Target kita sama-sama mau ke Jepang. Yang satu berangkat dari Amerika, yang satu dari Australia. Kira-kira pathway-nya sama nggak? Jelas berbeda. Tuhan ngasih kita starting point beda-beda, teman-teman. Ada yang di angka 1, ada yang di angka 5, ada yang di angka 7, ada yang di angka 10. Bagi mereka yang di angka 1 menjadi 4 adalah achievement. Bagi mereka yang di angka 10 is not enough. Tandanya dia nggak bertumbuh. Dia harus naik menjadi angka 11. Kita lahir di mana? Di tengah keluarga seperti apa? Dengan pola asuh 7 tahun awal
pola kehidupan kita seperti apa, dengan segala macam yang kita dapat dari Tuhan sebagai anugerah. Ini kita nggak bisa pilih, benar nggak? Mau lahir di Indonesia atau di mana, ini sesuatu yang nggak bisa kita pilih. Ini anugerah. Ayo kita acknowledge, kenali starting point kita dari mana. Dari situ minimal kita akan tahu 4 hal. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa opportunity, kesempatan yang masih bisa kita eksekusi, dan ancamannya seperti apa saat mengeksekusinya. Pada akhirnya ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan, bukan untuk sombong, bukan untuk insecure, tapi agar kita segera bisa memutuskan untuk bertumbuh. Karena nggak akan mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon, nggak akan mengukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api. Ukurlah kemampuan ikan dari kecepatan dia berenang, ukurlah kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api. Untuk itu jangan mau direnggut rasa percaya dirinya hanya karena nilai hitam di atas putih yang kita dapat di dalam kelas, yang bisa jadi itu tak menggambarkan sebetulnya potensi kita ada di mana. Saya bukan bilang nilai akademik nggak penting ya, itu penting. Tapi belajar bukan hanya sekedar itu teman-teman. Jangan mau proses belajar kita dibatasi hanya karena dinding-dinding, border, batasan yang kita lihat secara kasat mata. Belajar bisa dari mana aja, karena perbedaan antara studying dan learning. Saya mungkin sedikit aja share 1 menit. Saat berada di Australia, saya sambil bekerja di salah satu sekolah SD. SD-nya bukan SD Islam, SD Kristen saat itu. Yang saya pelajari adalah mereka membedakan antara study dengan learning. Study itu adalah kurikulum yang kita dapat. Oh, ini semester 1, semester 2 itu study. Yang namanya learning adalah mengetahui kawan-kawan kita, potensi kita di mana, bagaimana attitude bahasa mereka, bahasa kita, adab kita terhadap yang lebih ilmunya lebih, wawasannya lebih, pengalamannya lebih. Dan teman-teman, ternyata learning ini posisinya lebih tinggi daripada study. Untuk itu di zaman sekarang, jangan mau dibatasi proses learning kita hanya karena dinding-dinding atau sekat-sekat batasan. Jangan mau ekspor banyak hal. Justru sekarang saat kita muda, kita nggak tahu pintu yang mana yang akan mengantarkan kita pada level, pada gerbang, pada posisi selanjutnya kita nggak tahu. Setelah bagian ini selesai, kita mulai punya self awareness. Kita tahu sedang memegang puzzle apa dalam puzzle, kumpulan puzzle yang dibutuhkan. Kita kepingan puzzle yang kita pegang di mana? Masuk ke pertanyaan ketiga. How? Gimana? Karena action speaks louder than words. Eksekusi, action itu bicara lebih nyata tentang siapa kita daripada sekedar berkata-kata. Target kita di sini. Sekarang kita di sini. Cek gap skillnya berapa jauh. Berani pecah target 5 tahun jadi target tahunan, tahunan bulanan, bulanan mingguan, mingguan harian. Jadi semua aktivitas kita itu namanya produktif. Bukan yang sibuk, sekedar sibuk. Terakhir pertanyaan keempat, please sih teman-teman. Tapi menurut saya ini justru poin pentingnya ada di sini. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena kembali ke poin awal, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main, bersenang-senang semata. Sebagai akhir layaknya kawan kita, saya juga penggemar karya-karya Buya Hamka. Izinkan sering mengutip perkataan Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka kerbau cukup hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka kerakyatan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini hati untuk berempati. Yuk kita berani kolaborasikan keduanya dan siap-siap gebrakan-gebrakan besar. Sama-sama bisa kita buat minimal untuk diri kita sendiri. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, nggak ada istilah terlalu tinggi, visi terlalu jauh, cita-cita terlalu halu, nggak ada. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu kecil, misi kita yang terlalu kerdil, cara berpikir kita yang terlalu dibatasi, seiling batasan atap yang kita bangun sendiri atas pencapaian kita. Yuk, dan panjangkan langkahnya, besarkan misinya, keluar dari zona nyaman. Gak ada kata bertumbuh dalam zona nyaman, teman-teman. Jangan-jangan kita udah jadikan besar di akuarium yang kecil. Berani putuskan untuk berpindah, berhijrah ke akuarium yang lebih besar. Karena bibit seunggul apapun jatuh ke tanah tandus, dia nggak akan tumbuh. Benar nggak? Sebiasa-biasanya satu bibit, sestandar-standarnya satu bibit, tapi jatuh di tanah yang gembur, dapat pencahayaan yang pas, pengairan yang pas. Satu hal yang bisa kita pastikan, bibit ini akan bertumbuh.
kecil, 0,01 cm misalnya. Tapi setidaknya ketika diakumulasikan 365 hari antara kita yang ketemu sekarang dengan kita ketemu 365 hari ke depan, ini jelas perbedaannya. Pada akhirnya masa depan itu gak pasti teman-teman. The future is unpredictable. Masa depan itu gak pasti. Tugas kita manusia berusaha, berdoa, that's it. Selebihnya tetap serahkan kesamaan sutradara. Toh memang demikian adanya. Tapi kalau ada yang bicara tentang takdir dan bertanya tentang takdir, habis ini kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita, baru bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujung-ujung udah ngomong, ya udahlah, itu takdirnya aja gimana, tanpa udah usaha, tanpa ada doa maksimal, jadi udah ketahuan. Ini manusia realistis, dia yang dibentuk lingkungan, bukan dia yang dibentuk lingkungan. Dan ketika masa depan itu tidak pasti, yang bisa kita lakukan adalah do the best, prepare the worst, lakukan yang terbaik, bersiaplah untuk yang terburuk. Maka otomatis the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah buat itu dari sekarang, cicil itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan, the most responsible person for our future is us ourselves, adalah diri kita sendiri. Bukan sahabat kita, bukan bestie kita, bukan dosen kita, bukan orang tua kita, terutama yang perempuan, bukan pasangan kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Dan karena masa depan itu didesain, mari pastikan kita yang mendesain masa depan kita. Minimal kita get involved, kita terlibat dalam proses mendesain masa depan kita sendiri. Kalau enggak gimana Mas Ser? Jangan salahkan, masa depan kita didesainkan oleh orang-orang sekitar kita. Pada akhirnya tua muda nggak pasti. Tua muda itu bukan tentang usia, tapi tentang cara berpikir dan pilihan sikap. Kita akan tua setua keputusasaan kita. Kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-keraguan kita. Kita akan muda semudah keyakinan kita. Pada akhirnya, selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda, teman-teman. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma satu kali. Masa muda nggak akan terulang dua kali. Waktu nggak akan kita siap. Waktu nggak akan bisa kita pause sampai masanya kita mau lagi memulai. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Sebuah kepastian, karena perubahan itu adalah keniscayaan. People change, manusia berubah, situasi change. Perubahan itu adalah pasti. Satu hal yang bisa kita yakini bersama, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus kita perjuangkan. Terima kasih. Ya, sekali lagi beri aplaus untuk Sari. Ya, begitu energik dan begitu luar biasa yang diberikan ke kita semua, yang dimana dibahas lintas di dunia. Mudah-mudahan. Ya, dan pertanyaan terpilih katanya akan di-follow oleh Kak Sari. Itu bonus ya untuk teman-teman, karena